Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya An Rojul Watoni, CGP calon guru penggerak angkatan 9 yang insya Allah pada kesempatan kali ini bersama saya Bapak Suryanto, Kepala Sekolah SDN Padas Gunung Ponorogo, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini sedikit kami akan menceritakan wawancara terkait dengan tema dilema etika. Ada beberapa hal nanti yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah selaku pemangku atau pemimpin pembelajaran di SDN Padas ini. Baik, Pak Suryanto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan yang perlu kami sampaikan nih Pak Sur, terkait dengan selama ini bagaimana Anda sebagai pemimpin pembelajaran untuk mengidentifikasi terkait dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Begini Pak Aan, bahwa selama ini saya dalam mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama yaitu dengan memaknai pengertian dari dilema etika itu sendiri. Dikatakan dilema itu ketika seseorang itu memilih dua opsi, di mana diantaranya adalah secara moral benar tetapi saling bertentangan, dan ini adalah saat dimana kita harus mengambil sebuah keputusan. Jadi bagaimana kita memaknai dari pengertian dilema etika itu sendiri. Gitu. Jadi dengan nanti kita memaknai pengertian dilema etika itu, kita nanti akan bisa bisa mengidentifikasi kasus-kasus ini merupakan dilema etika atau bujukan moral ataupun bukan, sehingga kita nanti bisa membuat keputusan antara yang benar dan yang salah itu. Baiklah, terima kasih Pak Sur, satu jawaban yang tepat sekali mungkin. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama Pak Suryanto sebagai pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah, pernahkah mengalami kasus dilema etika tersebut? Ada kasus selama panjenengan sebagai pemimpin pembelajaran, ada ya? Tentunya di dalam kita bekerja itu sering ya, dalam artinya di suatu lembaga itu pasti ada ya yang namanya dilema etika itu sendiri, Pak. Mungkin dari guru atau dari siswa itu, iya, yang dari guru, dari siswa itu mesti ada. Pasti ada. Nah, terus bagaimana selama ini panjenengan menjalankan pengambilan keputusan ketika ada dilema etika tersebut, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar misalnya? Bagaimana sebagai pemangku kebijakan atau pemimpin pembelajaran Pak Sur mengambil keputusan tersebut? Terima kasih Mas Pak An. Ini saya dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus itu, yang pertama yaitu saya memahami dulu, pemahaman yang mendalam terhadap kasus itu. Artinya begini, kita mulai dengan memahami dengan baik kedua sisi dari konflik tersebut, ditinjau dari nilai-nilai yang terlibat dan konsekuensi dari sebuah keputusan yang mungkin bisa diambil. Kemudian kita selain itu kita konsultasi atau diskusi dengan rekan kerja atau atasan, atau mungkin kita bisa konsultasi dengan tokoh-tokoh yang lainnya untuk mendengar pandangan. Jadi kita mendengar pandangan dari rekan kerja kita atau mungkin dengan tokoh-tokoh yang sudah berpengalaman, sehingga ini bisa membantu kita untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Kemudian setelah itu kita juga mengevaluasi prioritas. Artinya kita tinjau kembali
nilai-nilai dari tujuan pendidikan yang ingin kita capai. Kemudian harus diutamakan dalam situasi tersebut, yaitu yang lebih penting itu yang mana atau yang mendasar itu yang mana. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menganalisa konsekuensi. Dalam menganalisa konsekuensi itu artinya kita mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjangnya dari setiap pilihan kita yang akan kita ambil itu. Mungkin mana yang diuntungkan dan mana yang dirugikan itu kita jadikan pertimbangan semacam itu. Mungkin itu, Pak. Jadi memang kan suatu hal yang benar dan benar itu kan dalam mengambil keputusan nggak mau jelas mengorbankan salah satu. Iya. Jadi pengambilan keputusan itu kan tidak mungkin sempurna, mesti ada salah satu sedikit dirugikan. Betul. Tapi kita sebagai pemimpin pembelajar mau nggak mau harus mengambil keputusan. Betul. Terus yang lebih penting lagi, mungkin dalam pengambilan keputusan itu disandarkan dalam 3 hal, Pak Sur, terkait dengan dasar pengambilan keputusan itu. Yang pertama, berpihak pada murid, harus berpihak pada murid. Terus mengandung nilai-nilai kebajikan universal dan juga nanti bisa dipertanggungjawabkan. Terus untuk lanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Sur lakukan selama ini dalam pemberian keputusan tersebut? Yaitu langkahnya atau prosedur yang saya lakukan selama ini. Yang pertama yaitu dengan melakukan 4 paradigma dilema etika, Pak. Ya. Kemudian memahami 3 prinsip dari dilema etika sendiri dalam pengambilan keputusan. Kemudian menerapkan 9 langkah dan pengujian keputusan dalam dilema etika tersebut. Jadi intinya kita melakukan 4 paradigma dilema etika itu sendiri. Kemudian setelah itu kita memahami 3 prinsip dari dilema etika. Kemudian dalam pengambilan keputusan tersebut kita juga menerapkan 9 langkah dan pengujian keputusan dalam dilema etika tersebut. Jadi itu yang langkah prosedur yang saya ambil dalam melakukan saya lakukan dalam kegiatan ataupun mengatasi sebuah dilema etika sendiri. Alhamdulillah kelihatannya yang menjadi prosedur Pak Sur itu sudah runtut, sudah runtut, mulai dari pengambilan paradigma dilema etika dalam pengambilan 3 prinsip dan juga 9 langkah yang secara runtut sebagai langkah-langkah untuk menentukan prosedur apa yang harus dilakukan. Iya. Dan untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Pak Sur ini, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Sur lakukan yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak Sur? Terima kasih. Untuk hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika itu, yang pertama yaitu adalah selalu koordinasi dan saling mengerti serta selalu berpegang pada 4 paradigma tadi, 3 prinsip dan juga 9 langkah pengujian tadi. Jadi itu yang selama ini dianggap efektif. Jadi seperti pada prosedur tadi hampir sama ya, langkahnya sama, yaitu berpegang pada 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan dalam dilema itu. Untuk selanjutnya, untuk selama pengambilan keputusan yang pernah Pak Sur alami, mungkin ada sedikit tantangan terkait dengan dalam pengambilan keputusan tersebut. Hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Pak Sur dalam pengambilan keputusan tersebut? Oh, begini Mas An. Untuk ini jelas ya, karena ini berkaitan dengan dilema etika, itu tantangannya sangat besar sekali, Mas. Ya, betul. Namun di sini saya ada 4 menurut saya yang harus tantangan yang ada dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kompleksitas situasi. Kompleksitas itu merupakan tantangan. Karena apa? Dalam kasus dilema etika itu sering
melibatkan situasi yang kompleks dan multifase, di mana terdapat berbagai nilai kepentingan dan konsekuensi yang saling bertentangan. Nah ini yang harus kita sikapi. Jadi kompleksitas situasi itu inilah yang menjadi tantangan. Kemudian yang kedua yaitu konflik nilai. Konflik nilai misalnya konflik antara nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. Kita mempertimbangkan adil apa tidak, terus sampai itu kita juga harus mempertimbangkan rasa kemanusiaan itu, rasa kasihan dan sebagainya. Ini adalah merupakan tantangan kita nih. Kemudian selanjutnya risiko dan akibat buruknya. Risiko dan akibat buruk yaitu kekhawatiran akan konsekuensi yang negatif apabila keputusan ini kita ambil. Kemudian yang keempat, konsekuensi sosial. Jadi ada konsekuensi sosialnya. Keputusan yang diambil, yang kita ambil dalam kasus dilema etika itu juga dapat memiliki konsekuensi sosial yang signifikan, seperti reputasi yang tercemar. Misalnya kalau kita mengambil sebuah keputusan mungkin bisa mencemarkan nama baik dari seseorang dan sebagainya, ini merupakan konsekuensi sosial kita dan merupakan tantangan kita. Sangat bijak sekali karena yang merupakan Pak Sur sampaikan terkait dalam pengambilan keputusan jelas mesti ada risiko di belakangnya. Karena memang kita sebagai pemimpin pelajaran nggak mau harus berani mengambil langkah yang berani, tapi yang penting harus betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini mungkin pertanyaan yang berikutnya dalam penentuan kebijakan atau keputusan tersebut, mungkin Pak Sur punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema atau langsung menyelesaikan di tempat terkait dengan kasus dilema etika tersebut. Bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Suryanto jalankan? Terima kasih untuk pertanyaan ini tentang mengeksekusinya ya Pak. Mengeksekusinya bagaimana? Kalau saya itu melihat seberapa berat kasusnya Pak. Jadi kalau kasusnya ringan bisa diselesaikan di tempat itu, ya kita selesaikan di tempat itu. Tapi kalau kasusnya itu perlu pemikiran lebih, ya kita jadwalkan penyelesaiannya. Jadi kita tinggal melihat seberapa berat kasusnya Pak. Kalau ringan bisa kita selesaikan di tempat. Perlu pemikiran yang lebih mendalam. Oh ya jelas karena kita akan mengambil sebuah keputusan. Oke, alhamdulillah. Terus selanjutnya pertanyaan yang hampir selesai Pak Sur. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Sur, yang membantu Pak Sur dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya tentunya ada Pak. Ada. Itu dari teman sejawat, dari murid, dari warga sekolah itu juga bisa mempermudah untuk kita mengambil sebuah keputusan. Selain itu juga ada yang namanya kita mempunyai tim kerja dan kolaborasi itu bisa kita gunakan untuk itu menjadi sebuah pertimbangan. Jadi intinya kita bekerja timbukan betul. Jadi bisa kita memiliki secara sendiri ya. Jadi kalau ada sesuatu ya kita koordinasi dengan timbukan kita. Ya alhamdulillah Pak Sur, ini pertanyaan yang terakhir yang insya Allah akan menyelesaikan wawancara pada kesempatan kali ini. Dari semua hal yang kita sampaikan tadi, mungkin pembelajaran apa yang dapat Pak Sur petik dari pengalaman ini, yaitu dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini. Terima kasih ya Pak An ya. Terima kasih. Ini untuk pembelajaran apa yang dapat kita peroleh dari menyelesaikan kasus ya, kasus yang kaitannya dengan dilema etika, yaitu dengan pembelajaran yang seperti ini itu memberikan pengalaman kepada saya dalam pengambilan keputusan dilema etika. Pengalaman
menghadapi dilema etika itu dapat membantu kita memperkuat, kemudian memperkuat apa? Memperkuat pemahaman kita terhadap nilai-nilai moral, kemudian nilai etika yang juga menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang tepat. Jadi dengan apa itu kita bisa menyelesaikan kasus-kasus yang semacam itu membuat kita itu menjadi pengalaman kita bagaimana kita menyelesaikan kasus-kasus tentang dilema etika itu sendiri. Jadi menjadi landasan kita untuk mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang lainnya dan bisa membuat kita sebagai pemimpin belajar lebih bijak. Iya betul, membuat kita lebih bijak. Baik Mas, alhamdulillah untuk pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara ini sudah selesai dan alhamdulillah kami sudah punya gambaran terkait dengan jawaban apa yang kami sampaikan. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian tadi wawancara yang kami dapat laksanakan dengan Pak Suryanto SPP selaku Kepala Sekolah di SDN Padas Bungkal Purwokerto, dan terima kasih atas waktunya. Semoga Pak Sur sebagai pemimpin pembelajaran dengan pembelajaran dilema etika ini bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak An. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Aan Rojulwatoni, calon guru penggerak atau CGP Angkatan 9, yang mana insya Allah pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Ibu Dewi Nurani SPD, Kepala Sekolah SDN Bungu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Purwokerto, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini akan mengadakan sedikit wawancara terkait dengan dilema etika. Untuk itu, assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Aan. Terima kasih. Perkenankan saya untuk memberikan sedikit wawancara kepada panjenengan selaku pemimpin pembelajaran di SDN Bungu ini. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan selama ini panjenengan sebagai kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran, bagaimana Bu Dewi ini bisa mengidentifikasi terkait dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, Pak Aan. Memang sebagai seorang orang tua nih, di sekolah atau seorang pemimpin itu pasti selalu ada permasalahan-permasalahan, di antaranya adalah permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral. Biasanya kita ketahui bahwa permasalahan dalam proses pengambilan dua pilihan yang mungkin keduanya itu dapat diterima secara mutlak dari sudut pandang etika ataupun bujukan moral yang merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Pasti di sekolah itu ada, meskipun mungkin wujud dari permasalahan itu berbeda-beda ya. Biasanya utamanya saya atau kami di sekolah jika mengetahui ada permasalahan dilema etika, niko saya pelajari dulu Pak Angge, dari kasus yang ada, niko saya pelajari dulu, kemudian saya menyimpulkan kasus yang terjadi tersebut. Selanjutnya dari kesimpulan itu saya gunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan baik yang terkait dengan dilema etika maupun bujukan moral. Seperti itu Pak Aan ya. Berarti intinya selama panjenengan sebagai kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran itu sudah pernah mengalami terkait dengan dilema etika, pasti baik itu dari guru atau dari siswa atau dari mungkin warga sekolah yang lainnya. Untuk selanjutnya Bu Dewi, ketika panjenengan mengalami terkait dengan dilema etika tersebut, bagaimana Bu Dewi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah, dalam pengambilan keputusan itu bagaimana dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Karena itu dalam pengambilan keputusan itu bagaimana pandangan mengambil keputusan yang sama-sama punya kepentingan yang sama benar. Ya. Iya kan, jika untuk pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka jika diperlukan pengambilan keputusan itu, maka terlebih dahulu kami akan melakukan koordinasi atau musyawarah pada pihak-pihak yang terkait, utamanya adalah bapak dan ibu guru, juga orang tua atau pihak yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada saat itu. Nah, langkah ini kami lakukan itu tidak hanya untuk permasalahan serupa. Ya, jika kami menghadapi permasalahan-permasalahan yang lainnya tidak hanya dilema etika, kami juga selalu memusyawarahkan, utamanya bersama dengan bapak ibu guru, atau bahkan jika diperlukan, memang diperlukan, kami harus memusyawarahkan dengan komite, dengan wali murid atau pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah tersebut. Jadi intinya semua pihak dilibatkan. Iya. Semua pihak yang terkait dilibatkan. Iya. Selain dari koordinasi atau musyawarah atau istilahnya minta pendapat dengan pihak-pihak yang terkait itu, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bu Dewi bisa lakukan selama ini dalam rangka untuk mengambil keputusan tersebut? Sebenarnya kalau secara nyata sesuai dengan permasalahan itu tidak ada prosedur yang pasti atau baku ya Pak. Akan tetapi selalu mengusahakan, utamanya adalah ke jalan musyawarah untuk mencapai mufakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di sekolahan, terutama ada kaitannya dengan permasalahan dilema etika Mikojelas. Tidak ada peraturan baku atau prosedur yang diwajibkan harus begini kan. Dan intinya kami selalu memusyawarahkan sesuatu hal yang kami anggap itu adalah permasalahan untuk mencapai mufakat menyelesaikan permasalahan tersebut. Intinya tetap kita menggunakan musyawarah sebagai kesimpulan untuk mencapai mufakat untuk segala kasus yang ada. Iya. Baiklah, untuk selanjutnya Bu Dewi terkait dengan hal-hal apa yang selama ini yang Bu Dewi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Ada beberapa hal yang selama ini kami anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Sebagai contoh, musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat di dalam situasi permasalahan tersebut. Dalam musyawarah mungkin mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terkait dengan masalah. Setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian kami mengambil keputusan. Tentunya pada saat yang sama diperlukan cara berpikir yang jernih agar keputusannya itu diambil dengan tepat, terus dengan pikiran yang dingin. Mungkin pihak-pihak yang mempunyai masalah itu di-cooling down-kan dulu hati dan pikirannya, sehingga kita bisa mencapai mufakat untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan tepat. Akhirnya kita mengumpulkan faktanya dulu, terus istilahnya musyawarah dengan adanya fakta tersebut, tapi dengan pikiran yang jernih dalam rangka untuk menjaga kondisi yang kondusif. Alhamdulillah. Baik sekali apa yang Bu Dewi sampaikan terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan dilema etika tersebut. Dan untuk selanjutnya terkait dengan
selama ini hal-hal apa yang budaya anggap merupakan suatu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Nggih. Tantangannya apa? Ya. Sebenarnya tantangan ini menurut saya nggih tidak terlalu signifikan ya, Pak. Ya. Tetapi karena di sini saya sebagai orang tua baru, jadi apa nih? Yang utamanya saya hadapi itu adalah guru yang senior ya. Ya. Jadi mungkin ada guru senior yang belum tentu sepaham dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan kepada guru-guru yang sudah senior yang terlebih dahulu berada di sekolah ini daripada saya. Jadi sebagai orang baru saya mengalami rasa sedikit canggung gitu Pak. Jadi saya sadar bahwa rasa canggung tersebut lama-kelamaan sebenarnya akan hilang. Beban moral. Iya. Namun saya menganggap bahwa ini awal karier sebagai seorang kepala sekolah nih Pak. Untuk mengatasi rasa canggung tersebut, insya Allah merupakan sesuatu yang tidak begitu sulit ya. Sehingga membutuhkan waktu, tenaga, pikiran untuk mengalahkan rasa tersebut. Terus permasalahan yang kami anggap atau saya anggap sebagai tantangan itu rasa canggungnya terhadap senior-senior, soalnya di sini ada banyak sesepuh yang usianya mungkin lebih di atas saya. Terus sesuatu yang saya sampaikan, sesuatu yang saya sebenarnya itu juga tidak signifikan, saya tidak berani karena itu tadi sedikit canggung karena saya baru di sini. Apalagi nanti kasus itu hubungannya dengan malah guru yang senior itu. Iya. Itu juga lebih perlu pemikiran lagi. Iya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah budaya itu mempunyai sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika yang mungkin bisa diselesaikan di tempat itu juga, atau mempunyai jadwal dalam menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang budaya dijalankan untuk melaksanakan itu? Oke. Seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi Pak Aan, tidak ada prosedur atau aturan yang baku. Kalau di sini saya lebih menyesuaikan masalah yang ada. Apakah masalah itu harus segera diselesaikan saat itu juga, atau masalah itu perlu kami komunikasikan dengan berbagai pihak tadi gitu. Terus apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka akan segera kami selesaikan di tempat itu juga. Tapi kalau misalnya memang harus perlu ada pihak-pihak terkait yang harus kami datangkan untuk lebih mengafdolkan atau menyelesaikan lebih baik, itu ya tetap kami perlukan waktu untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah tersebut. Intinya kondisional, kondisional. Dari kasus itu berat atau tidak. Betul. Mungkin adakah istilahnya seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Dewi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Khususnya kalau menurut saya sejauh ini seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan khususnya kasus-kasus dilema etika ini adalah teman-teman seperjuangan, Bapak Ibu guru atau orang-orang yang saya sebut berkompeten atau berpengalaman dalam topik permasalahan yang kami hadapi tersebut. Alhamdulillah, Bu Dewi, tidak terasa kita masuk ke pertanyaan yang terakhir terkait dengan semua yang telah kita sampaikan tadi dalam wawancara ini. Mungkin ada pembelajaran yang dapat Bu Dewi petik dari wawancara ini terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika ini.
insya Allah dari beberapa hal yang disampaikan tadi ada sebuah pembelajaran deh yang bisa kita petik dari pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika. Salah satu pembelajaran tersebut adalah bahwa setiap pengambilan keputusan itu sangat penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup yang kecil maupun lingkup yang luas, sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Nah, pelajaran yang kita ambil intinya seperti itu. Ya, alhamdulillah sedikit banyak saya sudah bisa mengambil intisari terkait dengan wawancara pada kesempatan kali ini, yang mana intinya kita sebagai pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah itu mau nggak mau harus berani mengambil keputusan, walaupun memang keputusan itu mesti sedikit mengorbankan yang lain, karena memang keputusan itu tidak ada yang sempurna. Yang penting kita punya dasar dari asas pengambilan keputusan itu ada 3. Yang pertama terkait dengan harus berpihak pada murid, yang kedua adalah harus punya nilai-nilai kebajikan di dalamnya, dan yang terakhir harus bertanggung jawab. Betul sekali. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian tadi wawancara saya dengan Ibu Dewi Nurani SPD selaku Kepala Sekolah SDN Bungu Bungkal Ponorogo. Alhamdulillah dengan wawancara ini bisa mengambil intisari dalam rangka bagaimana pengambilan dilema etika yang sudah biasanya sering terjadi di lembaga-lembaga sekolah. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya, mohon maaf mengganggu. Mudah-mudahan sukses di amin. guru penggeraknya. Terima kasih waktunya, dan akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Audio wabarakatuh. Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Aan Rosulwatoni, calon guru penggerak angkatan 9, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersama Ibu Nur Afri Maria Ulfa, Kepala Sekolah SDN Gunti, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini akan mengadakan sedikit wawancara terkait dengan dilema etika. Jadi, selamat pagi Bu Nur Afri. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sedikit saya nanti akan mengadakan wawancara kepada Ibu Nur Afri terkait dengan dilema etika yang terjadi mungkin di sekolah atau lembaga ini. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan nanti. Itu yang pertama, selama ini bagaimana Bu Nur Afri dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Bu Nur Afri mengidentifikasinya? Yang pertama, saya akan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Selanjutnya, dengan memahami kasus yang terjadi, saya akan menggunakan langkah-langkah yang tepat untuk mengambil keputusan yang bermanfaat. Intinya mempelajari dulu terkait dengan kasus-kasus yang terjadi. Ya. Apakah termasuk dilema etika atau termasuk rujukan moral? Iya. Karena mungkin dilema etika itu adalah suatu pengambilan keputusan yang ada kasus benar lawan benar. Jadi perlu ada pengambilan keputusan. Iya. Untuk selanjutnya, dulu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Sebelum keputusan diambil, terlebih dahulu saya mengumpulkan fakta-fakta, misalnya siapa saja yang terlibat, lalu menganalisis benar salahnya, lalu membuat alternatif solusi yang mungkin bisa ditempuh untuk menyelesaikannya, lalu membuat keputusan dan merefleksikannya, serta mengutamakan prioritas yang memegang teguh kebijaksanaan untuk kepentingan bersama. Ya, bagus sekali yang Bu Nafi jawab. Untuk selanjutnya, langkah-langkah
atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Nur Afni lakukan selama ini? Ya, ada beberapa langkah yang kami tempuh. Nah, misalnya menentukan penyebab permasalahannya itu apa dulu. Lalu siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta atau bukti-bukti yang relevan, lalu berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi, serta menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan permasalahan tersebut. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Bu Nur Afni anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, yang pertama saya melihat dulu siapa saja yang terlibat. Nah, lalu bagaimana sifat keurgenan dari kasus dilema etika dan pengambilan alternatif diskusi yang bisa ditempuh. Selain itu, saya sebagai kepala sekolah dapat mengambil keputusan harus dengan bijaksana, dengan mempertimbangkan situasi dan semua kepentingan yang ada di sekolah. Intinya suatu hal yang efektif itu harus saling koordinasi. Iya, koordinasi, ada koordinasi dalam sebelum pengambilan keputusan. Iya. Untuk selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadikan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Iya. Harus berani intinya. Ya. Selain itu juga harus percaya diri dalam mengambil keputusan, karena konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang bisa mengakomodir seluruh kepentingan dari pemangku kepentingan itu sendiri. Jadi intinya tantangannya hubungannya dengan beban moral juga. Iya, beban moral. Karena sering ketemu setiap harinya itu juga. Apalagi kasusnya mungkin terkait dengan guru yang sudah senior. Ya, Nah, itu salah satunya. kadang yang seperti itu. Senior dengan kita, Ada ewoh, ada ininya. Gitu. Ewoh, gitu. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan tersebut, Bu Nur Afni apakah punya sebuah tata kelola atau jadwal tertentu terkait dengan pengambilan keputusan itu? Apa bisa diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur apa yang Bu Nur Afni bisa jalankan? Ya, tergantung ya, sebenarnya itu tergantung seberapa berat kasus yang terjadi, itu yang utama. Kalau kasusnya ringan mungkin bisa langsung diselesaikan di tempat, tetapi kalau memang kasusnya perlu pemikiran yang lebih lanjut, ya dijadwalkan untuk menyelesaikannya. Begitu. Kondisional. Kondisional. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya Bu Nur Afni, Ya. dari pengambilan keputusan itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bu Nur Afni dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada ya, terutamanya teman sejabat itu sangat berpengaruh, karena ya untuk menjalankan semua tanpa teman sejawat kita tidak bisa. Nah, selain itu juga mulai dari seluruh keluarga sekolah yang ada. Begitu. Jadi intinya kita itu berjalan Tidak sendiri, tidak sendiri, tapi ada yang dalam teamwork gitu Iya, gitu. teamwork, ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi mungkin dalam pengambilan keputusan itu kan tidak bisa mengambil salah satu. Tidak bisa, karena bukan untuk kita sendiri, untuk bersama-sama. Alhamdulillah tidak terasa Bu Nur Afni. Di sesi wawancara ini kita masuk ke closing pertanyaan terakhir. Selama tadi kita wawancara sedikit terkait dengan dilema etika, semua hal yang telah disampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran yang dapat Bu Nur Afni petik atau pengalaman Bu Nur Afni dalam pengambilan keputusan dilema etika ini.
Baik, saya akan coba jawab. Sebagai pemimpin pembelajaran dengan pengetahuan ilmu dari dilema etika ini, saya bisa lebih bijak dan lebih hati-hati lagi dalam pengambilan keputusan demi kemaslahatan bersama. Yang mana saya sadar bahwa dalam pengambilan keputusan itu pasti tidak ada yang sempurna. Ya, yang utama adalah dalam pengambilan keputusan harus selalu berlandaskan pada keberpihakan pada murid, utamanya itu. Lalu adanya nilai-nilai kebajikan di dalamnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara langsung ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Begitu. Alhamdulillah, baik sekali apa yang Ibu sampaikan. Jadi banyak saya sudah bisa mengambil intisari dari wawancara ini. Memang benar sebagai kepala sekolah mau nggak mau kita memang harus berani mengambil suatu keputusan. Harus ya. Harus berani mengambil keputusan walaupun dalam keputusan itu bisa dikatakan tadi tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna, mesti ada salah satu yang sedikit dikorbankan. Ya. Tapi itulah tantangan memang harus kita. ditempuh gitu. Betul. Yang penting dalam pengambilan keputusan tadi ada 3 dasar. Yang pertama harus berpihak pada murid, Ya. berpihak pada guru, Betul. dan juga berpihak pada sekelompok yang Ya. lebih besar, Ya, masyarakat sekali. dan sebagainya. Atau di dalam itu ada nilai-nilai kebajikan, Iya. dan juga yang terakhir harus berani bertanggung jawab. Harus. Ya. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian tadi wawancara yang kami sampaikan dengan Bu Nur Afni selaku Kepala Sekolah SDN Kunti Bukal Ponorogo. Alhamdulillah bisa saya mengambil intisari daripada bagaimana penanganan kasus atau dilema etika yang terjadi di lembaga SDN Kunti tersebut. Terima kasih Bu Nur Afni atas waktunya. Sama-sama. Pangapunten mengganggu Tidak mengganggu karena sama sekali. ini adalah tugas. Audio Jungle. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sama-sama, Dan semoga akhirnya sukses. bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.